Di video kali ini saya ingin membahas tentang dua kebijakan OJK. Oke, yang pertama adalah tentang Slik OJK. Di sini juga sudah ada postingannya ya, Slik OJK. Jadi kebijakan OJK itu tentang nasabah yang masih diperbolehkan untuk kredit lagi walaupun Slik OJK-nya jelek. Gitu ya. Ini postingannya ini gitu ya, tapi kita langsung ambil intinya saja ya di sini. Nah, di sini. Di sini kita baca dulu. Tidak terdapat ketentuan yang melarang pemberian kredit atau pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non lancar. Jadi OJK itu tidak melarang sama sekali pemberian kredit kepada nasabah-nasabah yang banyak galbay. Jadi misalkan Anda galbay di pinjol, lalu Anda pengen KPR rumah, itu boleh. Boleh-boleh saja bisa mengajukan ya. Ini postingannya. Kita lanjut dulu ya. Termasuk apabila akan dilakukan penggabungan fasilitas kredit pembiayaan lain khususnya untuk kredit pembiayaan dengan nominal kecil. Hal ini ditunjukkan dengan praktek yang telah dilaksanakan oleh lembaga jasa keuangan di mana per November 2024 tercatat sebesar 2,35 juta rekening kredit baru diberikan oleh lembaga jasa keuangan atau LJK kepada debitur yang sebelumnya memiliki kredit non lancar dari seluruh pelapor Slik. Jadi tahun kemarin juga sudah bisa guys ya, Anda itu mengajukan kredit walaupun Anda itu galbay. Gitu ya, bahkan sampai 2,35 juta rekening kredit baru. Maksudnya rekening kredit baru itu adalah orang yang ngutang di situ guys ya. Orang yang ngutang di situ dengan kondisinya itu kredit non lancar atau alias sudah galbay. Gitu kan. Nah, kalau saya Raja Galbay itu tidak tertarik ya membahas tentang Anda boleh kredit lagi, Anda boleh ini gitu kan. Saya tidak tertarik membahas hal itu ya karena pusing juga ya kan yang namanya kredit rumah walaupun subsidi gitu kan, walaupun kita DP-nya gede gitu kan, lalu angsurannya kecil gitu, itu sama saja sebenarnya, pusing sebenarnya gitu. Nah, tapi yang ingin saya tekankan, yang ingin saya soroti di sini adalah sisi lain dari kebijakan OJK yang membolehkan bank-bank ini memberikan kredit kepada nasabah yang tidak lancar. Nah, kenapa sih OJK memberikan izin tersebut? Nah, ini yang sangat menarik sekali. Kenapa? Hayo, ada yang tahu? Ya, kita main tebak-tebakan. Ya, nggak usah lah, ya nggak usah main tebak-tebakan. Jadi, dikarenakan performa kredit ini menurun. Ya, performa kredit menurun, keuntungan menurun. Langsung saja ke intinya. Jadi rajanya siapa? Pasti jawabannya masyarakat, rakyat Indonesia. Ya kan? Kita itu rakyat Indonesia itu kalau berkumpul jadi satu, bank BUMN, perusahaan apapun itu pasti kalah. Ya, kalau memang kitanya kompak, bener-bener kompak. Adanya perizinan dari OJK untuk mengakses nasabah yang banyak galbay itu karena keuntungan bank-bank ini mulai menipis ya, karena nolakin terus nasabah yang galbay ya. Ini galbay di aku laku, tolak aja, nggak boleh ngambil KPR ya kan. Ini galbay di Kredivo telat, nggak boleh ngambil KPR ya kan. Ini telat di Shopee Pay Later, nggak boleh ngambil KPR gitu ya. Jadi siapa yang mau ngambil KPR-nya ya kan? Orang belum tentu berani kredit. Ya, nah di sini juga yang sangat menarik karena banyaknya penolakan, maka dari itu sesungguhnya yang namanya galbay nasional itu sedang menjamur. Saya sering ngomong Anda itu galbay tidak sendirian, itu sebenarnya sudah terjadi. Ayo kita gaungkan gagal bayar nasional, itu nggak usah digaungkan, sebenarnya sudah terjadi dengan adanya berita seperti ini. Ya, si A ditolak karena Kredivo. Ya, galbay di Kredivo. Si B ditolak karena galbay Shopee Pay Later. Si C galbay di Aku Laku. Ya, banyak yang galbay. Tidak Anda saja yang galbay itu. Jadi kalau Anda sekarang merasa takut bahwa Anda itu galbay sendirian gitu ya, coba lihat, tengok berita ini. Ya, kenapa sih OJK sampai mengizinkan? Gitu, ibaratnya mendowngrade calon nasabah yang harusnya bersih terus Slik OJK-nya, tapi sekarang yang Slik OJK-nya buruk pun boleh ngambil kredit. Itu karena saking banyaknya yang galbay, saking banyak yang ditolakin ya oleh bank-bank, biasanya bank BTN ya. Jadi saya harap tidak ada lagi alasan saya nggak ada temennya nih ya kan, saya galbay sendirian. Nggak ada hal seperti itu. Kalau di tahun 2020 dulu ya mungkin iya ya, yang namanya komunitas atau forum galbay itu nggak ada. Komunitas galbay sangat banyak sekali. Oke, dan juga ini bisa jadi semangat Anda ya kan, jangan putus asa, jangan bunuh diri
ya kan? Galbay dipinjol bunuh diri, aduh eman-eman, ya. Apa sih bahasanya eman-eman tuh, ya kan? Tidak worth it gitu loh, tidak sepadan, hanya karena pinjol Anda bunuh diri. Oke? Itu ya. Nah, kita lanjut ke kebijakan OJK yang kedua, yaitu apa? Pinjol diasuransikan. Seperti ini. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Semoga Anda tidak bosan gitu ya. Nah, langsung kita scroll ke bawah di nomor 4, bab 4 maksudnya ya, di poin H. Nah, di poin H ini ya, kita langsung baca. Seluruh resiko pendanaan yang timbul dalam transaksi LPBBTI ditanggung sepenuhnya oleh pemberi dana. Ya, penyelenggara bertanggung jawab dalam hal terjadi kelalaian atau kesalahan yang disebabkan oleh penyelenggara dan menimbulkan kerugian bagi pemberi dana. Oke, nah akan saya terjemahkan agar bisa mudah dipahami. Ya, seluruh resiko pendanaan atau resiko pinjam meminjam antara Anda dan pinjol itu yang timbul dalam transaksi LPBBTI atau pinjol ditanggung sepenuhnya oleh investor. Oke, jadi kalau ada gagal bayar ya, seluruh resikonya itu ditanggung oleh pemberi dana atau investor. Ya, sekarang begini. Kalau kalimatnya saya ubah seperti ini. Seluruh resiko pendanaan yang timbul dalam transaksi LPBBTI ditanggung sepenuhnya oleh nasabah. Ya, jadi kalau ada gagal bayar, yang tanggung jawab sepenuhnya itu adalah nasabah. Ya, Anda wajib melunasi, Anda wajib menjual harta benda Anda wajib KDP, PKB dan lain-lain. Pokoknya agar pinjol-pinjol Anda itu segera terlunaskan. Gitu ya, jika ditanggung sepenuhnya oleh nasabah resiko galbay itu. Ya mau nggak mau gitu kan. Tapi di sini kenyataannya di multiverse ini, universe berapa ini gitu ya, 6116 atau plus 62, universe plus 62 ini ya, seluruh resiko gagal bayar di pinjol itu sepenuhnya ditanggung oleh investor, bukan Anda. Gitu ya, maka dari itu ini adalah salah satu alasan kenapa pinjol itu adalah bansos. Oke ya, lalu penyelenggara atau pinjol bertanggung jawab dalam hal terjadi kelalaian atau kesalahan yang disebabkan oleh penyelenggara dan menimbulkan kerugian bagi pemberi dana. Jadi pinjolnya pun bahkan pinjolnya pun itu tidak menanggung resiko gagal bayar ya, hanya saja memang nanti dapat image yang buruk di para mata investor gitu kan. Misalkan ya, investor ini tanam saham di Kredit Pintar, Kredivo dan lain-lain gitu ya. Lalu banyak yang gagal bayar gitu kan. Saya nggak mau ngurusin duit-duitnya investor ya, silakan tanggung sendiri saja karena sudah resmi bahwa seluruh resiko galbay itu ditanggung oleh investor gitu. Nah, itu nanti perusahaan tersebut akan jelek di mata investor. Makanya penagihan dari pinjol itu ngotot karena pinjol itu nggak mau perusahaannya jelek di mata investor. Oke ya, jelas ya. Ini yang pertama, poin H. Ada lagi yang kedua. Di bab 7 fasilitas mitigasi risiko bagi pengguna. Langsung scroll ke bawah di nomor 6. Ya, pengalihan risiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf D dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan gitu ya. Risiko pendanaan itu tadi ya gagal bayar. Oke. Nah, sekarang resiko pendanaan atau resiko gagal bayar itu bisa dialihkan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan. Jadi jika Anda galbay itu nanti akan diasuransikan. Ini sudah resmi, sudah sah gitu ya. Mungkin kalau dulu itu masih nebak-nebak atau by experience-nya saya gitu ya. Saya galbay 30 aplikasi ya, Raja Galbay gagal bayar di 30 aplikasi pinjol. Lalu Raja Galbay ini ngecek silik OJK, ternyata lunas semua walaupun tanpa membayar. Ya, setelah saya cek, setelah saya cari tahu ternyata diasuransikan gitu kan. Itu ada yang percaya, ada yang tidak ya, auto lunas gitu kan. Nah, sekarang ini sudah resmi bahwa pengalihan resiko pendanaan atau resiko gagal bayar itu bisa dialihkan melalui mekanisme asuransi gitu. Oke.